Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, selalu sehat-sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-temannya supaya teman-teman menjadi orang yang pertama yang akan mendapat notifikasi untuk uploadan video terbaru saya. Dan pastinya supaya saya semakin lebih semangat untuk membuat konten-konten matematika yang lebih menarik lagi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai vektor ya teman-teman, dimana materi ini khusus untuk materi kelas 10 peminatan dan khususnya perbandingan vektor pada ruas garis. Oke, jadi tonton terus video ini sampai habis, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lihat ini perbandingan vektor pada ruas garis. Jika ada kemungkinannya P membagi AB di dalam dan P membagi AB di luar. Kalau dia P membagi AB di dalam, kira-kira seperti ini. Jika ada dua buah titik AB atau ruas garis AB dan P membagi AB di dalam, yang dengan perbandingan AP berbanding PB sama dengan M berbanding N, maka koordinat P bisa kita cari dengan cara M dikali B tambah N dikali A per M tambah N. Kemudian ada juga kemungkinannya kalau dia di luar ya. Jadi perbandingannya tetap AP berbanding PB, M berbanding N, sehingga AP berbanding PB pastinya nanti jadi M berbanding minus N karena dia berlawanan arah jadinya. Sehingga koordinat titik P yang dia di luar dari AB sama dia dengan MB tambah minus NA per M kurang N. Jadi ini nanti diperhatikan ya teman-teman kalau dia P membagi AB di luar. Ya, kebanyakan orang agak-agak lupa di rumus yang ini. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, kalau dia untuk vektor, kalau yang tadi kan untuk ruas garis, sekarang kita lihat untuk vektornya. Andaikan titik B, vektor B adalah vektor posisi untuk OB dan vektor A, vektor posisi untuk OA, dan vektor C, vektor posisi untuk OC, di mana vektor C membagi vektor A dan B dengan perbandingan M berbanding N, sehingga vektor C sama dengan MB tambah NA per M tambah N. Oke teman-teman, di sini saya nanti akan membuat 5 contoh, jadi tetap terus tonton video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lanjut ke soal. Diketahui titik A 3,1, minus 4, B 3, minus 4,6, dan C minus 1,5,4. Titik B membagi AB sehingga AB berbanding PB sama dengan 3 berbanding 2. Vektor yang diwakili oleh PC adalah teman-teman semua, coba kita lihat. Kita buat dulu AB-nya. Andaikan ini adalah titik A dan ini titik B. Katanya P membagi AB sehingga AP 3 dan PB-nya 2. Kan begitu ya yang ini nih? Untuk mencari titik P, berarti ini harus ingat, ini harus kita kalikan kemari dan yang ininya kemari. Jadi P nanti sama dia dengan 3 kali B ditambah 2 kali A per 3 tambah 2. Kan gitu ya, sesuai rumus ya. Kita masukkanlah dulu nilai-nilainya ya. Maka 3 dikali B-nya tadi berapa nih? 3, minus 4,6 ditambahkan 2A. A-nya yang ini ya. 3, 1 minus 4 bagi 3 tambah 2, 5 ya. Sama dengan, kalikan dulu ke dalam. Ini 3 kali 3 berarti 9, yang ini minus 12, kemudian 18 ditambahkan yang ini
6,2, minus 8/5. Ya, berarti sama saja ini dengan berapa nih? 9 ditambah 6, 15. Minus 12 ditambah 2, minus 10. Kemudian 18 ditambah minus 8, 10/5. Berarti dapatlah dia titik P-nya 15 dibagi 5, 3. Minus 10 dibagi 5, minus 2. 10 dibagi 5, 2. Inilah dia titik P-nya. Tetapi yang diminta bukan titik P, tapi vektor yang diwakili oleh PC. Berarti bisa kita buat di sini saja ya. Maka PC, vektor PC itu kan sama saja dengan C dikurangi P, ya. Berarti C-nya tadi kita buat saja bentuknya dalam vektor kolom. C-nya adalah minus 1, 5, 4. P-nya 3, minus 2, 2. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kan sudah lebih enak. Kurangkan yang seletak. Minus 1 dikurangi 3, minus 4. 5 dikurang minus 2, berarti jadi tambah ya. 5 tambah 2 tuh 7, kemudian 4 dikurangi 2, 2. Ya, jadi inilah dia jawabannya. Vektor yang diwakili oleh PC adalah minus 4, 7, 2. Diketahui bidang 4 ABCD dengan DA. Vektor DA sama dengan vektor A, vektor DB sama dengan B, DC sama dengan C. Jika titik Q pada AB dengan AK berbanding QB sama dengan 1/2 dan titik R pada BC dengan BR berbanding RC sama dengan 1/2, maka QR adalah, ya. Jadi coba kita gambarkan dulu bidang 4-nya. Misalkan seperti ini. Oke, andaikan ini titik A, ini B, C, dan D. Oke, katanya di sini vektor DA mewakili vektor A, berarti yang ini ya. Kemudian DB yang ini adalah vektor B. Kemudian DC itu adalah vektor C, ya. Kemudian AK berbanding QB 1/2. Q pada AB, yang ini AB-nya, berarti disinilah dia titik Q dengan perbandingan 1/2. Kemudian R pada BC, R-nya di sini, sehingga BR berbanding RC 1/2 juga, ya. Jadi dari sini bisa juga kita lihat yang diminta kan adalah vektor QR, berarti harus kita cari dulu Q-nya, harus kita cari R-nya. Q tadi di antara AB, maka untuk mencari Q itu nanti sama dia dengan kalikan ini kemari, 2-nya ke A, ya. Berarti bisa kita buat 1 dikali vektor B ditambahkan berapa nih? 2 dikali vektor A per 1 tambah 2. Berarti hasilnya kita mulai dari A dulu ya. Berarti 2A tambah B per 3. Itulah dia Q. Sekarang kita ke R. R itu berarti 2-nya ke B, 1-nya ke C, ya. Maka sama dengan berapa nih? 2 kali vektor B ditambahkan ini 1C per 1 tambah 2. Oke, sama dia dengan 2B tambah C per 3. Yang diminta adalah apa? Maka QR itu kan artinya sama saja dengan R dikurangi Q. Masih ingat ini ya di pelajaran sebelumnya. R-nya 2B kurang S tambah C ya per 3 dikurang Q-nya 2A tambah B per 3.
Oke, sama dengan, keluarkan aja sepertiganya biar lebih enak ya, karena sudah sama penyebutnya, sama-sama sepertiga. Kita mulai dari vektor A-nya. Di sini tidak ada A, berarti 0 dikurang 2A, berarti jadi minus 2 vektor A. B-nya 2B kurang B, tambah ya, B, C positif. Oke, yang inilah dia vektor yang diwakili oleh vektor QR, yaitu sepertiga minus 2 vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Diketahui titik-titik P minus 1,5,2 dan Q 5,-4,17. Jika T pada ruas garis PQ dan PT berbanding TQ sama dengan 2/1, maka vektor posisi titik T. Oke, kita lihat yuk. Kita buat dulu garisnya, ruas garisnya. Andaikan ini P, yang ini dia Q. Kemudian T-nya katanya ada di tengah-tengahnya, yang ini, dengan perbandingan 2/1. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk mencari titik T, berarti 2-nya kalikan ke Q, 1-nya kalikan ke P, kan gitu ya. Maka bisa kita buat T sama dia dengan 2Q ditambah 1 kali P per 2 tambah 1, berarti sama dengan 2Q. 2 kali Q-nya masukkan 5 minus 4, 17 tambah P-nya 1 dikali itu ya, tetap itu ya, minus 1, 5, 2 per 2 tambah 1, 3. Oke, kita kalikan ke dalam dulu. 10, 2 dikali minus 4, minus 8, ini dikali ini, 34 ditambah minus 1, 5, 2 per 3. Oke, sama dengan 10 ditambah minus 1, 9 ya. Minus 8 ditambah 5, minus 3. Kemudian berapa lagi? 34 ditambah 2, berarti 36 per 3. Sama dengan 9 dibagi 3, 3. Minus 3 dibagi 3, minus 1. Kemudian 36 dibagi 3, 12. Oke, jadi inilah vektor posisi dari titik T. 3 minus 1, 12. Yang ini. Diketahui A minus 4, 2, 3 dan B 4, 8, 2 jika R terletak pada ruas garis AB atau perpanjangannya dengan AR berbanding RB sama dengan 3/-2, maka koordinat titik R. Oke, kalau yang sebelumnya yang kita bahas itu adalah kalau titiknya itu di antara ruas garisnya. Kalau yang ini dia ada perpanjangannya ya. Jadi boleh kita buat kira-kira seperti ini. Inilah dia A, kemudian ini misalkan B-nya, disinilah dia R-nya di perpanjangannya. Ya, katanya tadi AR berbanding RB. Berarti yang ini 3, kemudian RB-nya ini minus 2. Oke, dia membagi di luar ya. Maka koordinat titik R ini sebenarnya tidak susah juga. Sama dengan yang tadi juga ya. Maka R sama dengan 3-nya itu kita kalikan tetap dia ke B, sedangkan minus 2-nya ke A ya. Berarti jadi 3B dikurang jadinya ya, ini kurang 2A per 3 kurang 2. Oke, sama dengan 3B, masukkan nilainya 4, 8, 2 dikurang 2A-nya minus 4, 2, 3 per 3 kurang 2, 1. Oke, sama dengan, kalikan dulu biar lebih enak nanti. 12 ini
24, kemudian berapa? Iya, 6 dikurang 2 kali minus 4 minus 8, 4, 6. Oke, maka koordinat titik R 12 dikurang minus 8. Kurang-kurang jadi tambah ya. Berarti 12 tambah 8, 20. 24 dikurangi 4, 20 juga. 6 dikurang 6, 0. Oke, jadi inilah dia koordinatnya. Opsinya adalah A. Vektor A sama dengan minus I kurang 6J tambah 10K, dan vektor B 4I kurang 6J tambah 5K merupakan vektor posisi dari titik A dan B. Jika Q terletak di antara A dan B dengan rasio QA berbanding QB sama dengan 2 berbanding 3, maka vektor posisi titik Q adalah. Oke, coba kita lihat dulu teman-teman. Vektor A, biar enak nanti hitungnya, minus I kurang 6J tambah 10K. Ini kan bisa kita buat jadi minus 1, minus 6, 10 ya. Kemudian vektor B 4I kurang 6J tambah 5K. Ini bisa kita buat jadi 4, minus 6, 5. Kemudian Q terletak di antara A dan B. Coba kita gambarkan dulu. Katanya A dan B, QB dan AQ 2 berbanding 3. Berarti di sini Q-nya, QB di sini dia 2, kemudian AQ 3 ya. Maka vektor posisi titik Q. Oke, jadi sama seperti sebelumnya juga, 3-nya kalikan ke mari, 2-nya kalikan ke mari ya. Maka bisa kita buat di sini Q sama dengan 3B ya, vektor B ditambah 2A per 3 tambah 2 sama dengan 3 dikali vektor B-nya tadi berapa? 4 minus 6, 5 ditambah 2A-nya minus 1 minus 6, 10 per 3 tambah 2, 5 sama dengan, kalikan dulu ke dalam biar lebih enak. 3 dikali 4, 12. Ini minus 18, kemudian 15 ditambahkan yang ini minus 2 minus 12, 20 per 5 sama dengan 12 dikurangi 2, 10, minus 18 ditambah minus 12, berarti jadi minus 30, 15 ditambah 20, 35 per 5, atau sama saja ini dengan di sini saja ya. Berarti Q sama dengan 2 minus 6 dan 7. Oke. Ini bisa juga kita buat ke dalam vektor posisi titik Q dalam IJK, berarti titik Q sama dia dengan 2I kurang 6J tambah 7K ya. Ini vektor ya, vektor Q. Oke, 2I kurang 6J, 2I kurang 6J tambah 7K. Berarti dia jawabannya yang mana? Ini ya. Kira-kira teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut untuk materi-materi vektor yang selanjutnya di video yang lain. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat pagi.